Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua, pembelajar hebat, izinkan saya untuk berbagi pemahaman tentang topik Merdeka Belajar sebagai salah satu tugas kami dalam aksi nyata mengerjakan modul di platform Merdeka Mengajar. Jadi ketika kita masuk ke dalam aplikasi platform Merdeka Mengajar, kita mendapatkan beberapa pelatihan mandiri. Nah, salah satu pelatihan yang kami ikuti yaitu topik Merdeka Belajar. Dan aksi nyatanya itu ada dua pilihan. Yang pertama yaitu membagikan pemahaman tentang Merdeka Belajar, dan yang kedua membuat strategi Merdeka Belajar di lembaga kami. Nah, kami memilih yang nomor satu, yaitu membagikan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Kami dari PAUD Bintang-Bintang, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, mengerjakan modul topik ini dengan waktu yang sama, tetapi dalam penyelesaiannya berbeda-beda gitu. Ada yang 10 hari, ada yang seminggu sudah beres, tapi dalam rentan waktu 2 minggu kami sudah menyelesaikannya. Kami yaitu terdiri dari saya sendiri, itu Tia Alawiyah, rekan saya Ibu Elpi Perminawati, Ibu Anita Pujiastika, dan Ibu Lili Sophia. Apa saja sih yang ada di topik Merdeka Mengajar ini? Merdeka Belajar itu di dalamnya itu ada 5 modul. Yang pertama, modul yang harus diselesaikan yaitu modul 1, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang terakhir yaitu modul kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di dalam setiap modul ini, yang pertama kita akan diberikan pemahaman tentang materi melalui kita menonton YouTube, dan ahlinya itu ahli di bidang pendidikan ini akan memberikan pemahaman kepada kita tentang materi yang bersangkutan. Nah, setelah itu kita akan menjawab dulu pertanyaan sederhana. Nah, setelah semua modul 1 itu dikerjakan, nanti ada post testnya gitu. Ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu kerjakan berupa pilihan ganda. Nah, ketika post testnya itu sudah betul semua, maka kita akan beralih ke modul selanjutnya. Tetapi ketika post testnya masih belum sesuai dengan standar, kita akan kembali lagi ke topik yang modul yang pertama gitu, di awalnya gitu. Kita harus mengulang kembali tesnya itu gitu. Barulah kita bisa beralih ke modul yang lainnya. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang modul 1 yang berjudul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, marilah kita berefleksi kembali sebagai pendidik, apalagi kami dari pendidik anak usia dini dari PAUD gitu. Dulu ketika kita memutuskan untuk menjadi pendidik, apa sih tujuannya gitu. Nah, misalnya guru PAUD itu mending ada kegiatan di luar daripada di rumah tidak ada kegiatan apapun. Ataupun mendingan kita menjadi pendidik PAUD supaya kita menambah komunitas gitu. Atau kita mendingan menjadi pendidik PAUD supaya dikenal oleh masyarakat sekitar. Nah, banyak sekali tujuan Bapak Ibu untuk menjadi seorang pendidik gitu ya. Nah, salah satunya mungkin yang paling banyak dijawab yaitu membagikan pengetahuan yang kita miliki. Nah, sebagai pendidik kita pun harus mempunyai kekuatan gitu, mengenali kekuatan yang kita miliki. Misalnya ketika kami menjadi seorang pendidik PAUD, kami sangat berbangga sekali gitu ketika kami bisa mendampingi anak-anak yang seorang profesor atau seorang dokter belum tentu mereka juga mampu gitu ketika harus masuk ke kelas yang di dalamnya hanya anak-anak kecil gitu, anak yang di bawah usia 6 tahun gitu, dengan segala kerewelannya, kemauannya gitu. Nah, ketika kami sudah mampu mengelola kelas yang di dalamnya hanya anak-anak,
itulah kekuatan yang kami miliki gitu. Jadi kita itu harus mengenali kekuatan yang kita miliki. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan menjadi seorang pendidik itu? Nah, salah satunya yaitu kita menambah teman, menambah pengetahuan dan pengalaman juga. Dan mungkin kalau yang sudah PAUD-nya formal seperti TK, banyak yang sudah PNS juga. Nah, mereka akan pasti mendapatkan keuntungan dari segi materi. Nah, kita juga sebagai di bawah naungan PAUD non formal juga ada beberapa yang sudah mendapatkan insentif dari pemerintah. Nah, itulah salah satu keuntungan kita sebagai pendidik. Nah, ada keuntungan yang lebih besar lagi. Nah, Bapak dan Ibu sudah tahu mungkin. Nah, ketika menjadi seorang pendidik, kita diniatkan ibadah. Nah, itulah menjadi ladang amal bagi kita. Nah, ketika kita dengan ikhlas mendampingi anak-anak, belajar melalui bermain, kalau di PAUD itu, nah itulah ladang ibadah kita. Tetapi dengan syarat mendidiknya itu dengan ilmu pengetahuan dan dengan hati nurani gitu. Nah, kebayangkan Ibu kalau seandainya kita mendidik tidak dengan hati nurani, apalagi menghadapi anak-anak. Nah, itulah modal kita. Kita harus selalu menambah pengetahuan kita bagaimana mendampingi anak-anak di lapangannya. Jadi peran pendidik itu perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, manusia yang merdeka itu yaitu manusia yang hidupnya itu bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Jadi tidak bersandar kepada orang lain. Jadi kekuatan dirinya sendiri itu harus kuat baik lahir maupun batin. Itulah tujuan kita, yaitu mendampingi anak-anak supaya mereka kelak dewasa dan saat ini pun dia mengenali kekuatan dirinya untuk menjadi pribadi yang merdeka, lahir dan batin. Itulah tujuan kita sebagai pendidik. Nah, Bapak Ibu pembelajar hebat tentu sudah tahu belajarnya kita di zaman dahulu ketika kita anak-anak dengan perbandingan anak-anak kita belajar sekarang jauh sekali berbeda kan. Nah, anak-anak sekarang cara belajarnya sangat dipengaruhi oleh teknologi. Apapun teknologi yang terbaru, mereka itu biasanya lebih tahu dari kita, lebih paham dari kita dengan beberapa aplikasi gitu. Nah, itu kita harus bisa memasukkan teknologi yang baru yang ada itu dengan kondisi anak-anak yang sekarang itu, tapi dengan tetap memberikan pemahaman bahwa budi pekerti itulah yang utama. Nah, tugas pendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun kodrat anak yang sudah ada, bahwa setiap anak itu dilahirkan sudah memiliki potensinya sendiri. Tugas kita sebagai pendidik yaitu menuntun, mendampingi mereka untuk mengenali potensi yang mereka miliki dan menumbuhkan gitu potensi mereka. Misalnya anak yang satu dia itu lebih cenderung bagus di pelajaran matematikanya gitu, desainnya. Ya. Jadi kita terus aja menggali anak itu untuk bisa ahli di bidang itu. Misalnya ada satu anak lagi yang ahlinya itu berbicara, terus aja ngobrol gitu di kelas tuh. Nah, kita itu harus menggali potensi anak itu yang suka sekali berbicara. Kita jadikan anak ini suatu waktu menjadi pemimpin di kelas gitu. Jadi kita itu harus bisa mengenali potensi yang ada di diri anak-anak itu. Pendidik sebagai pendidik, apalagi pendidik PAUD, kita harus terus menggali lagi, mencari lagi ilmu, apalagi di zaman sekarang ini ilmu pengetahuan itu sangat luas sekali, terbuka, gampang sekali diakses. Tinggal kita mau memilih mau di mana, mau kapan, mau apa yang akan kita pelajari. Yang penting ilmu yang kita miliki itu berguna untuk anak-anak dan saat kita mendampingi mereka. Itulah yang dibahas di modul 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Anita Pujiastika. Saya akan membahas modul 2, mendidik dan mengajar. Sistem pendidikan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat peresmian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan
yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun dan mengarahkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani, agar dapat memperbaiki perilakunya. Seperti itulah peran kita menuntun murid-murid agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pendidikan tidak selalu ilmu pengetahuan, namun mendidik keterampilan, berpikir, dan mengembangkan kecerdasan batin untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, pendidikan pikiran intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk mewujudkan kehidupan lahir dan batin yang baik. Sebagai pendidik, kita perlu cermat dalam mendapatkan pendidikan pikiran murid sesuai dengan konteks pendidikan nasional, berdasarkan garis-garis bangsanya atau kultural. Setiap murid memiliki kekuatan-kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa, menuntun potensi murid yang bertujuan agar ia semakin baik adabnya untuk mendapatkan kecerdasan yang luas sehingga ia terlindungi dari pengaruh yang dapat melemahkan potensinya atau kekuatan dirinya. Dan perlu kita ketahui sistem pengajaran kolonial yang masih kita pakai sampai saat ini yang perlu kita rubah sistem pengajaran tersebut. Di antaranya, murid duduk rapi, menyeragamkan tugas, dan melakukan ranking. Sistem pendidikan ini termasuk diskriminasi adalah adanya perbedaan perlakuan terhadap anak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagai pendidik, kita perlu menjaganya dan menyambungkan naluri, tradisi, dan kontinuitas dengan masa lampau demi terwujudnya peri kemanusiaan. Pendidik hanya mengandalkan naluri mendidik saja, perlu dilengkapi dengan adanya pendidikan yang selaras dengan zamannya. Kita juga perlu dukungan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Menjadi manusia secara utuh adalah bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti yang memadai. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir batinnya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, tapi juga mendampingi murid untuk membangun kekuatan batin yaitu sosial emosi, empati, dan lain sebagainya. Tetapi agar mencapai keseimbangan menjadi manusia, murid juga sebaiknya dilatih dan dikuatkan kebutuhan batinnya dalam menentukan tujuan pembelajaran. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses mendampingi, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan yang dimana kodrat ini terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan sesuai dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak baik mengenai hidup diri pribadi maupun hidup kemasyarakatannya jangan sampai meninggalkan kodrat baik alam maupun zaman. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu kontinu, yakni perkembangan secara berkesinambungan pada murid dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen adalah perkembangan yang dilakukan mengambil dari berbagai sumber dari luar, bahkan praktik di luar negeri. Dan konsentris, perkembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Elvi Perminawati. Saya akan memaparkan modul 4 tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa fisikomotorik.
Kognitif adalah wawasan perilaku tentang kejujuran anak, serta afektif adalah perasaan gelisah atau tidak nyaman melihat perilaku ketidakjujuran anak, dan psikomotorik adalah watak yang akan menghasilkan kejujuran atau perilaku jujur anak. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, seperti rasa takut, rasa cemas, rasa gelisah, rasa putus asa, tidak percaya diri, senang, sedih, bahagia, dan sebagainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan anak dan budi pekerti anak dalam menghadapi kegiatan-kegiatan dalam belajar yang dialaminya. Sebagai pendidik, kita akan menemukan berbagai macam watak anak setiap harinya. Contohnya, seperti ada anak yang mandiri, ada anak yang berani, ada yang suka menangis, ada yang banyak bicara, ada yang pendiam, ada yang emosional, dan lain-lain. Untuk itu, kita sebagai pendidik, kita akan menemani dalam proses belajarnya, mendampingi tubuhnya, kecerdasan pikirnya, dan membantu anak untuk menemukan budi pekerti atau watak baiknya. Ibu bapak, apakah betul kita sebagai pendidik lebih tahu apa yang diinginkan oleh anak-anak? Dengan ini, mari kita belajar bersama bagaimana Ki Hajar Dewantara menggunakan teori konvergensi dan pengaruhnya terhadap sistem pendidikan nasional. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama adalah teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibaratkan kertas kosong yang dapat diisi oleh pendidik, dan yang kedua adalah teori negatif yang beranggapan kodrat anak ibarat kertas yang udah terisi penuh dengan coretan-coretan. Dua teori yang dikenal juga sebagai aliran daya pendidikan ini tidak serta-merta membuat Ki Hajar Dewantara menganggapnya mutlak sebagai suatu kebenaran. Tetapi Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan menggabungkan antara atau mengintegrasikan pendekatan teori tabula rasa dengan teori negatif menjadi teori konvergensi. Teori konvergensi merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dengan membagi budi pekerti, yaitu watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan intelligible. Bagian biologis adalah bagian yang tidak berubah, dan bagian intelligible adalah bagian yang dapat berubah. Jadi, dengan ini kita sebagai pendidik, kita dapat membantu anak untuk menguasai diri secara tetap dan kuat, sehingga anak akan dapat melenyapkan atau mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang kurang baik itu, sehingga kecakapan budi pekertinya akan bertumbuh dan berkembang lebih baik. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sophia, akan memaparkan modul 5, kehidupan, selamat, dan bahagia. Salah satu fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan untuk murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ketika seorang pendidik memberikan pengajaran kepada anak didiknya, apa yang pendidik harapkan? Pastinya, seorang pendidik menginginkan kalau anak didiknya menjadi seseorang yang berguna bagi kehidupannya sendiri ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, apa yang harus pendidik lakukan? Seorang pendidik dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali ilmu-ilmu pelajaran untuk menunjang proses mengajar yang lebih dinamis.
Apakah seorang pendidik harus memaksakan metode pembelajaran yang dianggap nyaman kepada anak didiknya? Seorang pendidik memberikan pengajaran kepada anak didiknya sesuai dengan zamannya, tanpa mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal. Di PAUD kami, ada sebuah alat musik yang terbuat dari bambu. Kami mengenalkannya kepada anak didik kami dengan belajar sambil bermain. Kami bercerita, bermain, mengenalkan bahwa alat musik itu bukan hanya alat musik modern saja, tetapi juga ada alat musik tradisional seperti angklung yang kami miliki. Ki Hajar Dewantara pun mengenalkan sistem Among, di mana sistem Among ini merupakan suatu metode pendidikan yang menekankan kepada proses pembelajaran dikenal dengan Ingarso Sung Tuludo, di depan sebagai teladan, di mana seorang pendidik memberikan contoh teladan yang baik untuk anaknya. Seperti ketika anak datang ke sekolah, anak dibiasakan cium tangan kepada guru dan mengucapkan salam, berpakaian rapi, bertutur kata yang sopan, tidak berbohong. Jika anak berkelahi, kami panggil keduanya sehingga mereka bisa mengucapkan kata maaf tanpa ada paksaan. Ing Madio Mangun Karso, di tengah membangun kehendak, di mana seorang pendidik memberikan semangat kepada anak untuk lebih berani berkarya, bangga atas karyanya, dan bisa menghargai karya dari orang lain. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan, di mana seorang pendidik bukan hanya memberikan motivasi belajar saja untuk anak, tetapi juga memberikan suatu pujian kepada anak dengan hasil karya dia sendiri. Di sini, pendidik memberikan stimulan kepada anak untuk lebih semangat berkarya, dan pendidik pun memberikan reward yang baik kepada anak dengan mengucapkan kata bagus, pintar, dan hebat. Setelah kami memaparkan modul 1-5 di topik Merdeka Belajar, Ibu dan Bapak kami mohon untuk memberikan umpan balik yang tertera di deskripsi link YouTube kami. Terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak untuk menyimak pemaparan dari kami, PAUD Bintang-Bintang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.